Budaya nongkrong tuh awalnya dari mana ya? Udah dari lama banget kita tuh punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang senang nonton sendirian di kamar, ada yang senang baca buku di coffee shop, ada juga yang senang kumpul sama teman-temannya. Yang kita tahu sejauh ini bahwa dorongan-dorongan tersebut berlandaskan keinginan atau kebutuhan, entah fisik, spiritual, atau psikologi seseorang. Zaman dulu sebelum kayak sekarang, tepat setelah masa berburu berakhir, kita secara sadar membentuk kebiasaan baru seperti bertani, berkumpul, dan berkelompok. Nah, akhirnya kebiasaan ini kita wariskan secara turun-temurun dan berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita nyebutnya nongkrong. Kalau orang yang nggak tahu, nongkrong tuh kegiatan yang kelihatannya gitu-gitu aja. Padahal nggak sesederhana itu. Kita bisa tahu fenomena yang nggak kita tahu di tempat lain. Mulai dari tren tongkrongan sampai kadang seringkali jadi medan tempur psikologis. Bang Jago, keset tongkrongan, persona narsis, serta tren bahasa gaul. Bakal coba kita kupas di video kali ini di Secara garis besar sebenarnya Abraham Maslow, seorang psikolog asal Amerika, udah pernah ngasih gambaran umum bagaimana kita berkebutuhan. Mulai dari yang paling basic, kayak makanan, minuman, tidur, pakaian, lalu naik ke tingkatan yang lebih tinggi, kayak rasa aman, naik lagi ke tingkatan sosial, kemudian penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Pada teori identitas sosial, manusia itu juga punya kebutuhan belonging atau kepemilikan terhadap kelompok. Salah satunya dengan cara peniruan sosial atau social mimicry. Fungsi social mimicry ini sebenarnya sebagai lem sosial, supaya dirinya lebih dekat atau rekat pada kelompok sosialnya, dengan meniru cara berpakaian, cara aksen, dan dialek dari kelompok tertentu. Green Boys saat ini menduduki puncak klasemen yang menginfluence banyak golongan. Rico dengan bunyi-bunyian yang membuat banyak kalangan tanpa sadar menerapkan banyak gaya obrolan mereka. Fenomena ini udah dijelasin di berbagai macam teori. Jika gaya bicara golongan yang dianggap sebagai simbol tertentu seperti maskulinitas, kemajuan, keanggunan, dan lain sebagainya, atau sederhananya kita anggap itu keren, maka orang punya kecenderungan untuk mengadopsinya supaya mereka punya perasaan untuk memiliki status yang sama. Eksklusivitas golongan dan kelompok menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang secara sadar maupun tidak sadar mengadopsi hal ini. Terus kita juga secara biologis tuh suka nggak sadar buat melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat. Ini karena mirror neurons atau saraf cermin yang ada di tubuh kita. Kalau kita nonton Green Boys, maka secara nggak sadar saraf ini terlatih di kepala kita. Akhirnya waktu kita nongkrong yang keluar dari mulut dan perilaku kita, tanpa kita sadari jadi seperti mereka. Faktor yang membuat kenapa tren bahasa ini sangat masif, salah satunya adalah algoritma digital. Dulu tren bahasa butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu berbulan-bulan untuk menyebar ke berbagai kalangan. Sekarang, karena pengulangan di media sosial sangat tinggi, otak kita kadang mengalami brain rot ringan, yang membuat istilah tersebut terasa lebih familiar untuk diucapkan. Sederhananya, kita nggak latah karena aneh atau freak, tapi karena otak kita sedang berusaha beradaptasi agar tetap relevan dan bisa diterima di lingkungan sosial kita. Dengan menirukan gaya bahasa kelompok tertentu, menjadikan kita juga merasa memiliki keterikatan dengan kelompok sosial kita. Perasaan ini menimbulkan rasa aman, eksklusif, maupun inklusif. Tapi ngomongin mejeng di tongkrongan, kalau kita perhatiin, ada berbagai macam persona dalam suatu kelompok.
Ada yang berisik banget di tongkrongan, ada yang iya-iya aja, ada yang emosian, dan ada yang pede banget. Sampai saking parahnya, semua cerita mesti tentang dia. Bener, orang narsis. Tapi sebelum kita salah mengerti, biar gue jelasin dikit tentang narcissistic traits dan NPD. Narcissistic traits atau kita singkat NT sebenarnya kecenderungan yang bisa semua orang punya. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Dan di level terakhir, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kedua istilah ini sering banget ketuker. NT itu lebih ringan dan cenderung hadir di waktu tertentu. Biasanya semua orang punya kecenderungan ini dengan kadarnya masing-masing. Bahkan di kadar ringan, kecenderungan ini bisa jadi pertanda yang sehat, seperti ambisi dan kepercayaan diri. Dampaknya pun tidak terlalu signifikan, tidak meninggalkan masalah yang berkepanjangan serta tidak mengganggu suatu hubungan yang dimilikinya. Sedangkan NPD ini berada pada tingkatan yang berbeda. NPD punya gejala yang lebih kompleks dari sekedar apa yang kita lihat di permukaan. Orang NPD itu punya pattern kayak haus validasi tiap detik. Harus dipuji terus, kalau nggak disembah dia bakal tantrum atau playing victim. Zero empathy. Dia beneran nggak peduli perasaan kamu hancur. Yang penting kemauan dia bisa diturutin. Gaslighting dan manipulative level pro max. Dia bakal muter balikin fakta sampai kamu ngerasa kamulah yang gila atau salah. Padahal kerjaan dia tuh. NPD tuh harus membutuhkan diagnosa profesional. Makanya sebenarnya kita nggak bisa sembarangan buat cap orang dengan label NPD. Perlu adanya pemeriksaan mendalam, serta harus memenuhi kriteria klinis tertentu berdasarkan panduan medis kejiwaan. Dengan kita tidak sembarangan menggunakan label tertentu, maka kita tidak memperburuk stigma terhadap kesehatan mental. Bahkan terkadang kita cenderung menggunakan istilah ini untuk menyerang seseorang. Capek ya dengernya. Tapi dibanding ini ada yang lebih capek. Kalau lo jadi keset tongkrongan. Kalau tadi kita bahas NPD yang levelnya merasa paling raja, yes man ini kebalikannya. Di tongkrongan, si yes man ini adalah tipe orang yang ngangguk-ngangguk doang atau iya-iya aja demi cari aman atau pengen diterima. Ciri khas si yes man kalau lagi nongkrong biasanya kayak enggak punya pendirian. Kalau ditanya mau makan di mana, mau main kemana, atau mau bahas apa, jawabannya template. Gue mah ikut aja. Terserah kalian deh, gue mah asik-asik aja. Soalnya takut kalau ngasih saran justru sarannya nggak bakal diterima. Terus juga takut banget beda pendapat. Misal, satu tongkrongan lagi ngehujat satu film. Padahal dia sebenarnya suka banget sama film itu. Si Yasmin bakal tetap bilang, Iya emang ampas banget filmnya. gara-gara nggak mau dianggap beda atau didebat. Dia takut dibilang nggak asik atau vibe killer. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. Gampang dimanfaatin. Karena dia nggak bisa bilang enggak, seringkali dia jadi sasaran empuk buat disuruh-suruh. Jemput gue dong. Oke. Padahal dia lagi capek banget. Atau minta dibayarin dulu. Talangin dulu ya. Iya. Padahal dompet lagi tipis. Dimanfaatin dan disepelein itu nggak enak banget. Perasaan gak dihargain seringkali muncul di dalam diri mereka. Keset tongkrongan sering ngerasa kehilangan jati dirinya. Lebih sering mengiyakan daripada dengar kata hatinya sendiri. Dan semua ini akhirnya bermuara pada tekanan mental dan konflik batin. Merasa tidak pantas, malu, juga rendah diri. Keset tongkrongan dan NPD seperti menjadi dua sisi koin di satu koin yang sama. Keduanya sebenarnya lahir dari sistem mekanisme pertahanan masing-masing. Sama-sama lahir dari ketakutan merasa kurang, tidak dilihat, diabaikan, dan ditinggalkan. Hanya saja mereka memilih jalan yang berbeda.
Satu orang menjadi superior tanpa mereka sadari, dan yang lainnya mengambil jalan yang lebih inferior. Pada akhirnya tongkrongan itu emang lebih dari sekedar tempat ngopi atau ngabisin waktu. Di sana ada proses adaptasi, ada ego yang berbenturan, dan ada keinginan mendasar kita sebagai manusia untuk bisa diterima dan punya kelompok. Entah kita tanpa sadar meniru gaya bicara orang lain, atau kita terjebak dalam peran si paling raja maupun si paling iya demi rasa aman, semuanya sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan kita supaya nggak merasa sendirian. Buat lo yang ngerasa sering jadi keset tongkrongan, mulai coba dengerin kata hati sendiri. Karena fit in bukan berarti harus kehilangan jati diri. Dan buat kita semua, yuk lebih bijak pakai label kesehatan mental. Karena nggak semua orang yang pede itu bisa kita bilang NPD. Di hidup yang semakin rumit ini, dari sekarang tengok kanan kiri kalian waktu nongkrong. Buka suara ketika kalian lihat hal yang mesti dilurusin, serta berpihak ke sisi mereka yang gak punya kekuatan buat bela dirinya sendiri. Sampai ketemu di bahasan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lo ngerasa video ini relate sama tongkrongan lo. Cabut dulu ye.